Waalaikumsalam. Gaskan ini. Bukan tuh. Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya menyampaikan IHT untuk subjek pajak PPH, pajak penghasilan. Ketentuan umum PPH, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Wajib pajak subjeknya menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Wajib pajak penjelasan pasal 1 Undang-Undang PPH. Yang wajib yang menjadikan subjek pajak yang pertama orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPH. Harus dibaca ya. Maksud menunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak mengganti agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Nah itu minggu sebelumnya ada Bapak Ari kan menjelaskan. Pasalnya diingat lagi. Ingat dulu, apa yang lupa? Contohnya kan negaranya di Jepang gitu. Baca lupa loh. Apa yang lupa? Bagus. Ya. Mantap. Selanjutnya Bisa punya kita loh ya. pihak yang mewakili warisan belum terbagi dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan. Pasal 32 ayat 1. Pengertian badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas perseroan terbatas perseroan komoditer perseroan lainnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, nirma, kongsi, koperasi, dana pensiun. Salah tuh tadi. Ini bukan Nirma kan? Apa? Nirma. Biar aja Mas jangan diubah. Enggak. Orang paling musik ya. Dana pensiun. Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak, investasi, kolektif dan berbentuk usaha tetap. Masuk video. Jangan apa ke situ, kayak orang pulau situ tetap apa? Santai, Bray. Terlalu santai malah ini. Pengertian bentuk usaha tetap dalam kurung bentuk usaha. Jangan dibaca, Bu. Kita mulai. Biar. Ranai aja. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi dan badan yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Pasal 2 ayat 5. Perbedaan subjek pajak dan penghasilan. Subjek pajak dalam negeri, perbedaan subjek pajak luar negeri. Tablet pulih. Tambahan oleh Undang-Undang
tahun 2020. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi baik WNI maupun WNA yang yang pertama bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua berada di Indonesia kurang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nomor 3, dalam suatu pajak berada di Indonesia dan berniat bertetap tinggal di Indonesia. Yang B, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu. PPT. Kenapa kayak begini tertentu ada katanya? Aduh, ini dapat ini. Tadi itu sekarang PPT lagi. Emang penyuluh kita ini cuaca. Ini Desa lah ini udah beli wakau. Yang C, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Pasal 2 ayat 3 dan 4. Yang B, kriteria unit badan pemerintah yang bukan subjek pajak. Yang pertama, pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. Yang ketiga, penerimaan yang dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuan diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Kapan SPDN menjadi WPDN? Orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak dalam negeri apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak. BPDN, badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak dalam negeri sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Oh, yang A menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BOT di Indonesia. Kalau tadi salah, sudah jawaban pun. Yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BOT di Indonesia. Perlakuan perpajakan BOT bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Saat next aja itu. Kewajiban pajak subjek pajak dalam negeri orang pribadi mulai saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggal dunia, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Badan mulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
berakhir saat digugurkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Kewajiban pajak subjek pajak di luar negeri. Beras makan ada. Ada sih, oh coba masih. SPLN menjalankan usaha atau kegiatan melalui BOT di Indonesia dimulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BOT di Indonesia berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan BOT di Indonesia. SPLN tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui BOT di Indonesia dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagai SPDN dimulai saat timbulnya warisan, berakhir saat warisan selesai dibagikan. Seperti yang hijau-hijau aja. Tidak termasuk subjek pajak kantor perwakilan negara asing, B. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang C, organisasi-organisasi internasional dengan syarat nomor 1 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang D, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pasal 3. Nah, habiskan emang? Sudah selesai. Udah habis. Terima kasih.